Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatullah. Hari ini saya akan menjelaskan seni melukis, materi pelajaran seni budaya kelas 9. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi. Lukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Aliran seni lukis memiliki ciri khas, tema, teknik yang biasa disebut dengan gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Berikut penjelasan dari masing-masing pembagian tersebut. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada alam atau kehidupan sehari-hari manusia dalam masyarakat. Beberapa gaya atau aliran seni rupa yang termasuk dalam kategori representatif adalah 1. Aliran naturalisme. Aliran seni rupa yang menggambarkan keadaan alam, melukis segala sesuatu sepersis mungkin dengan keadaan nyatanya, seteliti mungkin, sehingga diperlukan kemampuan yang terlatih untuk mewujudkan karyanya. Gambar yang Anda lihat sekarang adalah contoh lukisan naturalis hasil karya Basuki Abdullah dengan judul lukisan Pantai Flores. Dari contoh lukisan ini kita bisa melihat bahwa hasil lukisan Bapak Basuki Abdullah sangat detail sehingga terlihat seperti sebuah foto atau hasil jepretan kamera. Yang kedua adalah aliran realisme, yaitu aliran seni rupa yang memandang dunia tanpa ilusi. Dalam artian subjek atau objek yang dilukis tampilkan apa adanya, sesuai kenyataan sehari-hari, tidak didramatisir atau dipilih hanya yang indahnya saja. Yang kedua, aliran romantisme. Aliran ini mengungkapkan tema yang masih representatif namun dengan cara yang dramatis. Seperti contoh di samping, termasuk aliran seni lukis romantisme. Karena pengambilan warna dan keadaan sekitarnya. Yang kedua adalah deformatif. Deformatif adalah gaya mengubah bentuk asli dari objek atau subjek yang dilukis, sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasar aslinya. Beberapa aliran seni rupa yang termasuk dalam gaya deformatif adalah 1. Impresionisme, merupakan aliran yang menggambarkan kesan sederhana dari apa yang dilukiskan. Yang kedua adalah surrealisme. Aliran seni rupa mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata, seperti menggambarkan manusia yang melayang, sehingga gambar yang terdapat dalam lukisan seperti tampak pada mimpi. Yang kedua, kubuisme, merupakan aliran seni rupa yang menyederhanakan objek nyata ke kubus-kubusan, bidang segi empat, atau objek geometris lainnya. Ekspresionisme merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dalam jiwa. Ekspresionisme lebih mementingkan ekspresi individu seniman dibanding dengan peniruan alam. Non-representatif, bentuk dasar dari gaya ini adalah meninggalkan bentuk aslinya atau tidak meniru alam sama sekali. Lukisan hanya diisi oleh bentuk-bentuk geometri sederhana, kumpulan garis, atau hanya bentuk berupa blok-blok warna yang terbebas dari bentuk alam, seperti potret wajah manusia, pemandangan, dan lainnya. Aliran-aliran non-representatif antara lain adalah 1. Abstrak ekspresionisme, aliran yang menggunakan ekspresi spontan untuk menciptakan karya abstrak. Pelukis abstrak ekspresionisme menumpahkan cat langsung ke kanvas atau mencipratkan cat dengan tongkat dan sebagainya. Yang kedua adalah aliran
formalisme yang hanya menggunakan bentuk-bentuk yang kedua adalah formalisme, aliran yang hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris seperti segi empat, persegi panjang, segitiga, atau hanya garis. Tema seni lukis. Secara umum, dapat dikatakan terdapat 6 tema dalam seni lukis, yaitu hubungan antara manusia dan dirinya. Seni lukis dapat digunakan untuk menuangkan ide atau gagasan dari seniman itu sendiri. Terkadang, seniman menggunakan potret wajah diri sendiri sebagai objek atau subjek lukisan. Yang kedua, hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Seorang pelukis juga mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, hubungan antara manusia dan alam sekitar. Alam sekitar seniman dapat menjadi objek atau subjek yang menarik menjadi tema lukisannya. Hubungan antara manusia dan benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga dapat memiliki keunikan, keindahan sendiri yang sebagai sumber inspirasi melukis seorang seniman. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas kehidupan sehari-hari yang beragam terkadang mencetuskan suatu ide untuk melukis. Hubungan antara manusia dan alam hayal, imajinasi atau khayalan yang terkadang tiba-tiba melintas atau direnungkan, baik secara sadar ataupun tidak, pada saat tertidur, merupakan inspirasi dan tema yang luar biasa untuk dilukis. Berikut ini adalah contoh tema lukisan. Tema lukisan kali ini adalah hubungan antara manusia dan aktivitasnya. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dan aktivitasnya. Hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dan alam hayalnya. Nah, tugas kalian adalah buatlah gambar dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus mencari atau memunculkan ide kreativitas sebelum memulai melukis. Apa yang kamu pikirkan atau bisa terinspirasi dari pengalaman orang lain. Yang kedua, melihat objek secara langsung atau melihat foto, majalah, atau mencarinya dari internet. Yang ketiga, menyiapkan media atau bahan yang digunakan. Pastikan bahan dan alat yang akan kamu gunakan lengkap dan sesuai kebutuhanmu. Yang keempat, tentukan teknik melukis. Ada banyak teknik melukis yang bisa kamu gunakan. Kalian bisa mencarinya di internet ataupun di buku paket yang sudah ada. Yang kelima, membuat sketsa atau gambar awal yang akan dijadikan lukisan. Yang keenam, mewarnai atau menyempurnakan lukisan sesuai dengan teknik melukis yang kamu pilih di awal. Jika tidak memiliki alat mewarnai, kalian bisa menggunakan pensil saja.